dengan surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 70. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan juga selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Malam ini kita kutip dua ayat yang berkaitan, yaitu Yasin ayat 68 dan An-Nahl ayat 70. Ini menjelaskan kondisi orang-orang yang dipanjangkan umur oleh Allah. Biasanya ibu bapak identiknya umur panjang itu dengan penyakit kebiasaan yang disebut dengan lupa atau pikun. Ya Pak, biasanya Pak. Nah, malam ini bapak kita bahas tentang pikun dan obatnya. Pikun itu satu penyakit yang disebabkan oleh setan. Jadi kalau seandainya kini awak ini kau berandai-andai saja kok Pak, kau berang bapak je kamu yang umurnya lah 65 kateh, kau andai-andai, berandai-andai. Kalau seandainya malam kau ibu bapak yang umur lah 65 kateh didatang dia malaikat maut, kau andai-andai tadi coba. Lah 65 kateh, ayah sabar ayah. Lah lewat. Yang lah di atas 65, tahu-tahu malamku datang malaikat maut kayak ibu jawab apa? Agak cek malaikat bu atau apa? Ada dua pilihan kini kecek malaikat. Nio dipanjangkan umur ibu bapak sampai 100 tahun atau mati malam kini juga. Ama kira pilihannya ke ibu bapak. Dihidupkan, dipanjangkan umur ibu bapak sampai 100 tahun kecek malaikat. Kau malaikat maut dia bertanya ke ibu bapak. Atau dimatikan malam kini juga. Pilihlah. Apa kira pilihannya Pak? Nada berani jawab dah. Kau jawab mati gini, kau ya mati malam itu. Kalau kita memilih dipanjangkan umur sampai 100 tahun, kalau kita minta umur dipanjangkan ibu bapak ada konsekuensinya. Apa itu? Makin panjang umur, makin lemah kondisi fisik awak. Itu kan itu kata Allah di Yasin tadi 68-nya Pak. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapapun yang dipanjangkan umurnya kata Allah akan kembali kepada kondisi dan keadaan semula. Balik ke kondisi lama dan bantu anak ketek. Ya, kalau panjang umur kondisi fisik lama pasti akan menjadi beban Ibu. Lalu bangkean, kok tagak batagaan, kok duduk badudukan, kemanga-manga manggari bantu orang lain, kadang makan basuan dulu. Itu akan menjadi beban karena semakin panjang umur semakin kembali kepada kondisi semula, kembali ke kondisi lemah. Tapi yang umur panjang itu tidak banyak Ibu. Maka itu kata Allah tadi, wa minkum mayuraddu ila ardhalil umur. Sebahagian kalian kata Allah akan mendapati umur yang panjang sampai pada kondisi yang lemah, arzalil umur. Tidak sadonya deh, Bu. Nah kecenderungan tak itu. Kalau kecek orang kini Bapak kalau umur 60 sampai
75 tu rata-rata tu masih PDI je. Dia tahu PDI Bapak? Penurunan daya ingat. Ya. Kalau lah di atas 75 lah Bapak, 75, 80 sampai seterusnya, itulah PDIP lah itu. Penurunan daya ingat dan pikun. Aku orang tu banyak pikun gini tu. Yalah tua-tua. Itu kondisinya. Tapi kalau boleh dikatakan Ibu Bapak, lupa, pikun, marah-marah. Jadi seorang pikun itu identiknya dengan marah-marah. Itu penyakit yang disebabkan oleh setan. Ibu Bapak baca kisah dalam surah Al-Kahfi tentang Nabi Musa mencari keberadaan Nabi Khidir. Jadi tahu Allah Nabi Khidir itu berada di antara laut yang airnya kalau masuk ikan mati di situ langsung hidup, langsung berenang. Di situlah keberadaan Nabi Khidir. Di sampai hari ini Bapak tidak ada sejarah yang menceritakan seperti apa kondisi Nabi Khidir itu sekarang. Dah lihat Bapak? Apakah dia masih hidup atau sudah wafat? Karena keberadaannya tidak bisa dicari. Dia berada di antara lautan kata Allah yang ketika ikan mati jatuh di air laut itu akan langsung hidup dan berenang. Sehingga akhirnya Nabi Musa mengajak seorang muridnya namanya Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun kok nanti yang membawa orang Yahudi masuk, orang Bani Israel masuk ke dalam daerah Palestina. Itu awal sejarahnya. Kalau orang dalam kitab perjanjian lama di Bible itu disebut Yusha ibn Nun, ini namanya Yosua. Yosua. Karena Nabi Musa mengajak orang Bani Israel masuk ke Palestina, namun makanya kita parangi mereka gitu. Kita masuk kita karena nyala dijajah di Mesir kan semua Firaun. Disuruh hijrah dari Allah. Tapi agak orang Yahudi kau keparang selam kami nunggu sedih siko kalau mati orang sudah baru kami masuknya. Itu kaya Yahudi itu. Akhirnya dikutuk oleh Allah, mereka divakumkan selama 4 masa sampai meninggal Nabi Musa, meninggal Nabi Harun. Barulah Yusha ibn Nun yang membawa mereka masuk ke daerah Palestina. Yang Bani Israel itu, Pak. Nah, jadi ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir itu mengajak Yusha ibn Nun, dibawanya lah ikan bakar, Pak. Tangkuknya ikan gadang itu dibakarnya ke bekal perjalanan gitu, selama perjalanan kau makan gitu. Dibawalah di Yusha ibn Nun tadi. Tahu-tahu tiba ditampak keberadaan Nabi Khidir tadi. Ikan bakar tadi melompek Pak, masuk ke laut, hidup langsung berenang. Ya Yusha ibn Nun lupa begitu kan Nabi Musa. Lah tiba jam makan siang, Nabi Musa istirahat lalu makan oleh lapar. Ikan bakar tadi. Ikan tadi lah jatuh masuk ke laut hidupnya. Mana lagi tahu tadi itu tampik Nabi Khidir tu. Yo ambo lupa gara-gara setan. Itu Pak, penyakit lupa itu berarti penyebabnya setan. Pikun pun disebabkan oleh setan. Jadi kalau penyakit pikun itu disebabkan oleh setan, kata Rasulullah, kullu da'in dawaun ila da'aini. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali 2 sih tidak ada obatnya Bapak. Pertama kata Nabi haramun, penyakit tua tidak ada obatnya Bapak. Tua tidak ada obat. Yang kedua al-maut, mati tidak ada ubat Pak. Jadi kalau pikun disebabkan oleh setan berarti ada ubatnya Bapak. Nah Allah menjelaskan dalam beberapa ayat Quran dan Nabi juga menjelaskan dalam beberapa hadis, ternyata ada obat pikun itu di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bisa lakukan aktivitas itu Bapak. Dan kita walaupun nanti di usia tua, di usia arzalil umur, kita tidak akan mengidap penyakit pikun. Karena pikun itu disebabkan oleh setan. Apa obat pikun yang pertama Ibu Bapak? Allah jelaskan dalam surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Kata Allah, siapa yang lupa wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapapun yang lupa dengan zikirnya kepada Allah, fahuwa lahu syaitan,
Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Maka mereka akan dikuasai sepenuhnya oleh setan, dan setan yang menjadi sahabat akrabnya. Jadi orang yang lupa jo zikir pasti dikuasai dek setan. Jadi kalau ibu bapa ndak ingin kanai penyakit pikun, maka kata Allah perbanyak berzikir. Maka orang yang rajin berzikir ndak akan kanai pikun. Karena awak yang tua-tua kok dia acok palupo tu, maka setan sanang orang tua-tua ibu bapa. Tu maka acok orang tua tu banyak nak pikun. Kenapa? Karena acok lupa jo zikir sehingga dikuasai dari setan, makanya palupo iyo pikun iyo jadi. Jadi kalau ndak ingin dikuasai oleh setan, perbanyak zikir. Dan zikir yang paling besar itu kata Allah dalam surah Al-Anbiya surat 21 ayat 50 adalah Al-Qur'an. Makanya orang yang rajin baca Quran, orang yang selalu khatam Quran, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka insya Allah tidak akan pernah kena penyakit pikun. Ya bakal kena pikun ibu bapak, awak tidak didakek di setan kan, awak selalu berzikir. Selalu berzikir, selalu baca Quran, makanya setan tidak berani mendakek kau. Tapi kalau awak lupa jo zikir, los dari zikir, maka disitulah setan masuk ke awak sehingga awak dikuasai oleh setan. Makanya rajin berzikir, rajin baca Quran. Makanya kata Nabi sifatnya setan itu kan khannas ibu bapak, dalam surah An-Nas itu. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinnas. Maka kata Rasulullah, man dzakarallahu khannas. Siapa yang berzikir kepada Allah, maka setan khannas, menghindar, larinya. Makanya orang-orang yang berzikir akan diganggu. Itu makanya ditakuti iblis itu. Ketika iblis mengajukan permohonan ke Allah. Kalau orang kini nyebut proposal itu, mengajukan proposal ke Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 7 balih itu Allah jelaskan. Al-Isra surah 7 balih Bapak, ayat 7 balih. Apa kata iblis kepada Allah? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Maka saya pasti akan mendatangi Adam dan cucunya itu nanti dari 4 arah, kata iblis. Min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanannya, wa an syama'ilihim, dari kirinya. Jadi sampai arah kau lah dikuasai di setan. Apa kata Allah? ACC. Setuju ibu? Allah menyetujui iblis bisa memasuki awak dari sampai arah, muka, belakang, kanan, kiri. Tapi ada 2 arah yang tidak bisa dimasuki iblis ibu, tidak bisa dimasuki setan. Arah ateh, jo arah bawah. Kenapa atas tidak bisa dimasuki oleh iblis? Karena arah atas itu adalah zikir. Selama kita berzikir dan baca Quran, berarti sinyal kita dengan Allah nyambung. Makanya iblis tidak bisa masuk dari arah atas. Selama ibu bapak berzikir, itu tidak akan sanggup memasuki kita dan menguasai kita dari arah atas. Karena sinyal awak, kontak awak ke Allah jalan ketika zikir. Nyambung tuh ibu bapak, sinyalnya kuat itu. Kalau lah zikir. Kalau arah bawah itu sujud. Iblis paling pantang bana sujud ke ibu bapak. Lah disuruh bana dia Allah membangkangnya. Maka kata Nabi, apabila kalian baca Quran, idza qara'tal Qur'ana, kemudian masuk kepada kata sajadah, maka kalian sujudlah, kata Nabi. Maka iblis itu akan beki, nangis. Tapi tangis iblis atau setan menceli awak sedang baca Quran, ada kata sajadah yasjudu sujudan, kemudian awak sunnah untuk sujud, patah pinggang iblis, dia menangis dia. Kenapa? Inyo disuruh sujud bana dia Allah tak namu. Awak tak diperintahkan cuma membaca ayat sajad saja, sujud sajadah itu, kita sunahkan langsung sujud. Itu yang membuat setan menangis. Makanya arah ateh zikir, arah bawah sujud, iblis tak bisa masuk. Makanya selama kita sholat, selama kita berzikir, selama kita baca Quran, setan tidak akan bisa masuk dari arah itu.
Karena setan kan nyata-nyata ibu bapak mengajukan permohonan ke Allah, izinkan saya bisa memasuki manusia itu sampai ke aliran darahnya, silahkan kata Allah. Illal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas tidak akan bisa kau pengaruhi. Nah, baca cara setan masuk ke dalam diri awak melalui aliran darah awak, Pak. Kecil Nabi melalui kuo, tidak pasah kuo deh. Kuok, daerah kuok itu di sisi itu Pak. Kata Rasulullah di hadis Muslim, kalau kalian bersin itu dari Allah, maka bersyukurlah. Maka setiap bersin baca alhamdulillah. Tapi kalau kuok kata Nabi itu dari setan, maka setiap kita merasa kuok kata Nabi, tahan bibi itu, mulut itu jangan sampai tabuka. Jadi kalau bisa ibu bapak kalau terasa kuok mengambil kapian bibi itu. Kalau tidak taluk kecil Nabi tutup pakai tangan. Karena salah satu jalan iblis untuk masuk ke dalam tubuh awak, masuk ke aliran darah awak dari kuok tadi. Jadi kalau ibu bapak kuok buka muncul kadang-kadang dapat tutup dong, melompek setan ke dalam teman. Sudah kuok tu kelita, saya badan mangantu, saya leno, saya itu. Makanya kuok tu senjata setan. Carilah ibu bapak, kuok tu akan tiba ketika awak beribadah. Baca Quran, buka Quran, kuok tiba. Duduk berzikir, kuok tiba. Solat sunat, duha atau tahajud, kuok tiba. Tapi kalau main HP dari pagi sampai pagi, maka jam tidur, jam lalu anak awak berbeda gini Pak. Jam 7:30 sudah isya tu nyala macam HP, bekolah jam 4 saya selesai nyala di Bapak. Maka nak salah kini ni mama awak mengecek generasi kini, generasi de aku. Apa tu mana aku aja jelepet lagi kau. Nak mencari ke dimbau nyo menaku aja yo, nyo menaku aja. Adalah generasi aku ini Bapak. Nak tagak lie le dok. Laiku lewat orang, lewat mamaknya, lewat eteknya, lewat sia di mukanya acuh saja Bapak. Disapuna yo saja pina mencari ke dok. Itulah. Hilang adab, hilang etika. Tak baradai kecek nama. Kadang-kadang yo anak kumpul je pantunya menaku sesadunya Bapak. Nak ada nama ngecek. Disapunya itu. Tapi suruhlah nyo mengaji, suruhlah nyo solat. Kamu melawannya kawan ibu. Kenapa? Tak gaduh ibu. Atau makanya setiap awak ke ibadah, setan mendatangi kita dalam bentuk kuok itu. Boleh ibu apa buktikan? Buku sudah solat isya pulang, pacik Quran, pacik si Quran barunya. Alah terbuka kuok itu Pak. Kadang sampai tak kaluk ke baca Quran ya Bapak. Ada tu Pak. Itu makanya Bapak, obek pikun yang pertama tu kecek Allah zikir. Dan zikir yang paling besar adalah Al-Quran. Jadi mengaji lah Bapak, rajin-rajin mengaji, usahakan khatam terus setiap bulan. Kemudian baca zikir. Hari-hari kita isi dengan zikir. Insya Allah selama ibu bapak rajin baca Quran, rajin berzikir, tidak akan pernah terkena penyakit pikun. Yang kedua, di hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa naru tuftanu minal ma'i idza ghadabta falyatawadda. Sesungguhnya marah itu, berang itu kece Nabi dari setan. Jadi kalau ada orang yang sedang berang-berang ibu bapak marah-rabu itu jangan dilawan oleh Pak. Dangan silakan apa? Ndak inyo lah itu doh. Asal ada orang berang-berang jangan dilawan ibu bapak. Karena yang berang itu ndak inyo doh. Caliklah kalau orang kayak dulu kalau berang kau apa? Tabi setan dan celek kalian macam. Tabi dipilih hambon celek kalian. Hanya kalau berang tak itu orang kayak dulu. Karena apa? Memang awak sedang berang itu dikuasai setan, tu maka kecil Nabi marah itu dari setan. Maka nak salah orang kayak itu dulu membiak pamio tak kait itu dia bawa. Tabi dipilih hambon celek kalian macam perangai kalian tak kait ko. Itu. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan Allah dari api. An-naru tuftanuna minal ma'i. Api itu akan ditaklukkan oleh air. Maka kata Nabi di ujung hadis itu, wa idza ghadabta falyatawaddu. Apabila kalian sedang marah kata Nabi, maka berwudu. Karena api akan dikalahkan oleh air. Maka kalau berang awak dikuasai oleh setan ni Bapak, capek bau wudu.
Maka setan akan bisa menguasai awak. Maka orang berang tu calik lah bapak. Dangarlah keceknya nak dokan batu kecek nak elok nak dokan disabui. Kalau orang berang tu nang buruk senang keluar dari muncungnya itu. Kenapa? Nyalah dikuasai setan. Perkataannya, wajahnya, tatapannya itulah dikuasai setan itu. Ungko merah, mata merah, masuk ke makan orang. Kalau nyala berang tu pak kecek nang keluar nak dokan nak elok lah itu pak. Itulah orang berang. Karena nyalah dikuasai setan. Makanya capek bau duk gitu Nabi. Makanya Nabi menuntun kita kalau orang yang rajin bau duk nak putih huduknya ibu apa? Itu nak kan epikun tu. Dan makanya ibu kalau lah tua-tua kalau ada 50 60 kau banyaklah bau duk lah ibu pada babadak. Lebih acok bau duk lah pada babadak atau bau duk baru babadak. Jangan babadak dulu nak bisa bau duk kau lain. Apalagi kini badak orang gini mahal-mahal ibu. Maka orang takut kalau lah badak tu takut bau duk leh. Kalau orang kayak dulu badak murahnya badak pipa nomor rampek. Ambo tak kana itu kete-kete dulu salah kapai arisan kayak ambo pai ka pai ada arisan dan wanita ke PJKA separuh tu dulu tu nyimbo nama. Lain badak pipa nomor rampek cek. Kini badak orang banyak macam mereknya bapak panjang kok ada. Ya. Jadi perbanyak berwudu. Maka kata Nabi idza awaita ila firasyika falyatawaddo. Apabila kalian naik ke tempat tidur bauduklah. Karena kalau awak lalu dalam keadaan bauduk tu nak digaduh oleh setan. Kemudian malaikat pun mendoakan dan memintakan ampun untuk orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Kenapa ibu bapak kalau awak dalam kondisi bau duk tu lalu apa kata Nabi afa imitta min lailatika mita alal fitrah. Kalau kalian tidur dalam keadaan berwudu seandainya malam itu kalian diwafatkan kata Nabi wafat kita dalam keadaan yang suci. Afa imitta min lailatika mita alal fitrah. Kalau dimatikan malam itu kata Nabi mati kita dalam keadaan fitrah. Itu maka bau duk lah kelalu ibu. Ya pak. Biasa kan bau duk kalau. Kalau bisa satu ibu apa keluar rumah cari uduk batal tidak kalau batal uduk dulu baru keluar karena awak nak tahu ajal kau di bilo tibonyo di matampeknya ba acaranya awak nak tahu awak kalapau di sebarang jalan di muka rumah iyo walaupun awak di komplek namanya aja kau nak tantu di baru saya keluar pagarnya sembah di onda terus nak mangga awak. Makanya kapai kama saja lah ibu apa usahakan calik diri awak. Kalau batal uduk dulu. Sudah uduk baru keluar. Kalau seandainya awak dalam keadaan beruduk itu meninggal di jalan itu, kita meninggal dalam keadaan suci karena kita dalam kondisi yang sedang beruduk. Nanti waktu tua kau lebih banyak beruduk lah ibu apa. Setiap keluar rumah tu beruduk lah dulu. Maka kata Nabi apa? Man tatahhara fi baiti tsumma masa ila baiti membuyutilah. Siapapun yang keluar dari rumahnya dalam kondisi yang sudah menyempurnakan wudunya, kemudian dia berangkat ke salah satu rumah Allah, ke masjid atau ke musala untuk solat berjamaah, maka setiap langkah itu ada dapat 5 tu Pak. Kalau ibu bapa bau duduk dari rumah kamari, dapat dalam setiap langkah tu 5. Yang mana kata Nabi? Satu langkah satu dosa diampuni. Kalau bau duduk tadi tu kalau beko batal di jalan tak masalah lah. Yang penting ibu bapa keluar dari rumah dalam kondisi la bau dua. Jadi setiap langkah tu dihitung Allah, satu langkah satu dosa diampuni. Yang kedua satu langkah satu pahala dicatatkan. Yang ketiga satu langkah nilainya sama dengan 1 kali sedekah. Pada langkah di rumah kamari tadi bawa. Itu langkah dihitung kecil Nabi langkah pai je langkah pulang. Itu makanya kecil Nabi kalau pulang dari masjid menuju ke rumah apa banyak langkah. Makanya boleh bapak putar dulu. Kalau pai tadi rumah di situ lewat kamari, pulang putar ke belakang dia buat. Supaya banyak langkah. Karena satu langkah satu dosa diampuni. Yang dihitung tu dari rumah ke masjid ke rumah. Itu makanya Nabi awak kalau pai jalannya di situ, tu rumahnya balik kok. Beliau pai lewat pintu siko selangkah 2 langkah sampai. Tapi begitu pulang beliau nak situ lewatnya dia ke situ putarnya. Mampa banyak langkah rumahnya di situ tapi nya keluar di situ. Bara banyak langkah ke situ berputar dia bapak. Maka dianjurkan kata Nabi pulang dari masjid itu memperbanyak langkah daripada pai. Karena langkah itu dihitung pai je pulang.
Satu langkah satu dosa diampuni, satu langkah satu pahala dicatatkan, satu langkah nilainya sama dengan satu kali sedekah, satu langkah satu derajat diangkat, satu langkah satu penerangan di akhirat. Kalau tidak bau dua dari mana dapat itu dari bapak? Itu makanya setiap ibu bapak keluar rumah bau dua lah. Langkah ibu bapak itu dinilai oleh Allah karena dalam kondisi kita berwudu. Makanya kalaupun meninggal gitu di jalan memang takdir Allah kita meninggalnya dengan cara seperti itu, wallahu alam lah ibu bapak. Tapi yang jelas kita dalam kondisi tetap dalam keadaan berwudu. Kalaupun meninggal di jalan itu kita meninggal dalam keadaan berwudu suci. Maka fitrah katanya. Maka lebih banyak wah yang tua-tua kau menjaga wudu lah ibu bapak. Asal keluar rumah tanyanya batal enggak wudu tadi. Ragu wudu saya balik. Sudah wudu keluar lagi. Tambah kebiasaan je pak. InsyaAllah dalam perjalanan kita tidak khawatir aman. Kalau sempat memang di situ qadarullah, awaklah siap. Karena awaklah dalam kondisi berwudu. Tambahlah ibu sepanjang jalan tu berzikir. InsyaAllah tu. Makanya awak nak tahu langkah. Sedetik setelah ini kita tidak tahu, apalagi semenit. Karena itu sudah berada dalam catatan Allah. Makanya kata Nabi perbanyaklah berwudu. Orang yang rajin menjaga wudu, selalu berwudu, itu tidak akan diganggu di setan, tidak akan dikuasai di setan. Maka ibu bapak yang rajin berwudu, insya Allah tidak akan kena pikun. Jadi nampak ibu bapak yang tua-tua kurangi berbadat, tapi banyak berwudu lagi. Karena beda aura wajah orang yang berbadat, orang yang berwudu ibu bapak, pasti beda. Sangat berbeda auranya gitu. Yang ketiga, Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 11. Idzu ghasyikumun nu'as. Ketahuilah kata Allah, Allah menciptakan kantuk untuk kita bisa istirahat tidur. Jadi bapaklah qadarullah itu kalaulah mengantuk itu jadi pasuan, istirahatkanlah. Makanya banyak di perjalanan itu orang yang kecelakaan itu disebabkan apa Pak? Nyol madannya itulah minta dilaluan, lah mengantuknya minta dilaluan diistirahatkan, tapi nyo paksakan. Allah lah memberikan rasa kantuk supaya engkau nyaman dan engkau bisa tidur untuk mengistirahatkan badan gitu Allah. Dan saya juga menciptakan hujan air kata Allah untuk menyegarkan kembali badan yang jago lalu itu. Makanya kata Allah, setiap kali kita tidur ibu bapak, begitu awak lalu tu, badan awak kok jadi tampe pembuangan kotoran setan. Ya ketika lalu tu pak, badan awak kok tampe buang kotoran setan tu, maka kecil Nabi kalau ada orang yang solat subuhnya tak kalau, tak tadanga azan dinyo, berarti talingonyo lah dikencingi setan. Memang itu pak, badan awak kok sasaran pembuangan kotoran setan. Makanya kata Allah, agar semua kotoran setan itu terbuang dari badanmu, maka mandilah. Dibiasakan ibu setiap jago lalu jam 3 jam sampai kata tahajud tu jangan langsung wudu, mandi dulu baru wudu. Beda ibu bapak. Kalau awak mandi jam 3 jam sampai itu sudah tu wudu salat tahajud, kesegaran badan itu jauh lebih hebat daripada wudu saja. Karena ibu bapak akan mengantuk tu, kalau mandi nak akan mengantuk, nak akan litak segar badan itu. Tapi kalau ibu bapak hanya sekedar berwudu kemudian tahajud, aku aja tahajud tu mah. Kenapa? Tidak semua kotoran setan di badan awak tu akan hilang. Makanya setiap jago lalu mandi. Mandilah ibu bapak. Lalu malam jago mandi, lalu siang jago mandi. Jadi awak lalu jam 2 atau jam 1 tu sudah salat zuhur tu, lalu beko asar sebelum asar tasinta mandi lah bapak. Akan jauh beda segar badan mandi dibandingkan hanya sekedar wudu. Atau makanya awak ketika lalu tu setan buang kotoran di badan awak. Makanya kece Nabi wudu, kece Allah wudu lah, mandilah begitu bangun tidur, supaya semua kotoran setan itu hilang di badan. Dibiasakanlah mandi, apalagi mandi pagi itu sehat itu. Tapi mandinya jangan pakai yange ibu, kalau pakai yange podo mah. Karena kesegaran air pagi itu beda kecil, beda itu dibuktikan oleh ahli gizi. Ternyata ibu bapak air yang didiamkan di dalam bak mandi awak itu dari semalaman tidak kita gaduh-gaduh, tidak kita lalu, itu ketika pagi hari jam 3 itu oksigennya full.
penuh full oksigennya, sehingga kalau kita mandi oksigen tadi masuk ke badan awak melalui pori-pori. Itu makanya segarnya mandi itu jauh lebih hebat daripada wudu. Karena semua pori-pori badan awak dimasukkan oksigen dari air itu. Tapi makanya Nabi awak itu sehat karena beliau selalu mandi setiap bangun tidur itu. Karena Nabi itu sakitnya jarang, sakit sekali sakit sampai hari menjelang kematian. Beliau tu mulai merasakan sakit hari Jumat setelah asar. Sampai maghrib beliau nak taluk tagak lagi, dipaksakan tagak jatuh. Akhirnya kecek Aisyah, tolong panggil bapakmu Abu Bakar untuk memimpin solat maghrib hari ini berjamaah. Di Nabi itu sakit sampai harinya Pak. Jumat sore sudah asar itu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin beliau wafat. Kenapa? Beliau segar tadi, badan beliau sehat. Perang yang pertama beliau pimpin itu perang Badar. Umur beliau sudah 54 tahun. Perang terakhir yang beliau pimpin itu penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah di usia 61 tahun. Beliau dari Madinah menuju ke Makkah itu 10 hari jalan kaki di siang hari di bulan Ramadan Ibu. Watfis beliau umur 61 tuh berjalan kaki 10 hari dari Makkah, dari Madinah ke Makkah dalam kondisi berpuasa. Marah kasat fisik Nabi gitu. Kuncinya itu setiap jaga lo, karena Allah memberitakan begitu bangun tidur mandi, karena kotoran setan banyak di badan awak, maka buang, hilangkan semuanya dengan mandi. Makanya ada lagu anak TK yang rancak gitu, itu siapa ciptakan lagu itu? Bangun tidurku terus, tidak lupa. Sedih paut saya. Itu kan lagu itu rancak deh Bapak. Memang lagunya sepele anak-anak menyanyikan, tapi maknanya dalam itu, karena sesuai Al-Anfal ayat sabalik itu. Kata Allah kalau jaga lolok mandi, itu berarti sehat tempat sunnah itu, lagu itu rancak itu. Tapi nak tahu siapa menciptakan. Anak TK karena nyanyi itu tadi itu. Kalau anak gini bangun tidur ku terus apa dia celiaknya. Anak makannya gitu. Makanya kalau ibu puasa Senin Kamis, puasa Ramadan besok, ketika ibu bapak kasahur, sebelum sahur kan tahajud biasanya. Jago jam 3 jam 4 itu mandi lah dulu bapak, baru tahajud, sudah tu baru makan, baru ikut ya. Patambu-tambu ibu bapak makan dia. Patah-patah selero mandilah ke sahur tu. Alamak makan ibu bapak. Lapa baru dia sero, apalagi dapat nasi angin sambal angin iangnya masuk sada makan saya. Yang patah-patah selero suruh mandinya, mandi lah baru makannya. Aku nak patambuhnya makan bego ibu bapak. Makanya banyak orang yang ketika makan sahur tu cuci muka, sudah tu makan, sedang makan aku aja, aku petak kaja-kaja siap makan, sudah tu nyononohi sekali nyelalok lah ibu bapak. Aja subuh-subuhnya lewat kadang tu. Hanya puasa tu tapi subuh lewat je. Kenapa? Ndak mandi. Makanya Allah lah perintahkan dalam surah Al-Anfal. Jadi rajin-rajinlah mandi bapak supaya ndak kena pikun. Jadi orang yang malih mandi itu tiga buat anak-anak, orang gaek pikun sama orang gilo. Itu nak mau mandi tu. Kalau ada lah tua-tua kau malih-malih mandi itulah tanda-tanda tu. Kalau ndak tanda ke pikun, ya. Karena cubalah orang-orang tua yang lah pikun tu bapak suruh mandi, namun baca cakap je waktu suruh mandinya. Sama je nak ketek suruh mandi balari-lari baca kajar tu. Memang payah mandi tu. Memangnya kalau ada orang kesurupan di bapak, jangan langsung diruqyah. Kalau orang sedang kesurupan di ruqyah pak, manggaletangnya barampe memacin akan taluk ke di bapak, mau nyebantingnya wak kampape itu. Kenapa? Setannya sedang bagak di situ. Mandiannya dulu, sudah mandi itu ruqyahnya kucun sila itunya bapak. Mandiannya dulu, lah sudahnya mandinya diam itu, karena setannya lah kabur tu, karena setan takut jai. Ruqyah lah sudah tu bapak, nyamah no aja maku aja. Termasuk orang gilo ibu bapak, orang gilo kalau di gaduh itu kalau mengamuk ibu bapak nyoban namanya ke dalam bak, itu mandinya itu dan kucun selama. Akhirnya makan situ ibu bapak. Karena memang nyo kan di bawah kendali setan. Orang gilo itu bahasa Arabnya kan majnun ibu bapak. Majnun itu asal katanya di bawah kendali jin. Jin itu dari api. Makanya kalau ada orang yang gilo ngamuk itu ciek si ubek dia pada situ nyo. Nyo nak takut dia pak. Nyo angkek tu nyo masuknya dalam bak. Nyo mandinya nyo randam dalam bak tu. Begini lah kadingin kan yang kek lah, yang culun saja, nak kemanggarik itu. Kenapa setan lari, pak?
Makanya kalau orang kesurupannya langsung di ruqyah ya Bapak. Amun dia melawan awak, mencaki awak, namun dia mendongkak awak namun itu. Barampe macam mana nak kataluk tu dia Bapak. Kenapa? Setannya sedang kuat saat itu. Jangan di ruqyah dulu. Mandian inyo, siram, mandian, sudah tu baru di ruqyah. Lah tanang juga ruqyah lah. Makanya kata Allah mandi supaya setan itu lari. Jadi kalau orang yang rajin mandi, insya Allah nak kena pikun. Tapi kalau lo tanda-tanda malah mandi, Pak. Kan tanda kepikun itu. Jadi mandi, insya Allah mandi itu akan menghilangkan pengaruh setan. Jadi setan akan berani mendekek ketika awak mandi itu. Itu makanya kesehatan awak pun akan terukur dengan baik ketika setiap bangun tidur kita mandi. Dan itu perintah Allah dalam surah Al-Anfal ayat 11 supaya kotoran iblis atau kotoran setan di badan awak itu hilang. Yang kampe dalam surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 200. Kata Allah, apabila kalian diganggu oleh setan, fasta'iz billah, capek berlindung kepada Allah. Kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah dari setan ini Bapak? Karena pertama, setan atau iblis yang induk angkangnya itu, ini kan iblis kok satunya Bapak. Setan itu yang banyak, karena setan itu terdiri dari manusia dan jin. Itu makanya iblis satu nak pernah jamak dia Bapak. Nak pernah Allah menyebut iblis itu abalis, nak pernah. Karena iblis itu satu, maka tetap apapun bahasa Allah tetap iblis. Tapi kalau setan banyak, makanya setan kalau surang namanya setan, kalau banyak Allah sebut dengan syayatin. Jadi setan itu banyak, iblis cuma cie Bapak. Itu induk angkangnya dunia membangkang itu tuh. Jadi kalau awak diganggu setan, kecuali Allah capek berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena iblis ini sudah ada jauh sebelum Nabi Adam ada. Allah ciptakan iblis, Allah uji di langit pertama 1000 tahun beribadah, lulus. Naik ke langit kedua 1000 tahun beribadah, lulus. Naik ke langit ketiga 1000 tahun, lulus. Ke langit keempat, 5, 6, 7 masing-masing 1000 tahun, lulusnya. Nah, lebaran umumnya itu Pak. Lah 7000 tahun. Dipindahkan Allah ke Baitul Ma'mur sampai para malaikat beribadah. Di situ ada Ka'bah. Maka bergabunglah dua jenis makhluk Allah. Yang cek dari api, iblis. Yang kedua dari cahaya, malaikat. Bergabung beribadah sekian ribu tahun. Ternyata Allah lihat ibadah iblis jauh lebih hebat daripada malaikat. Maka kata Allah, iblis engkau memimpin para malaikat di surga, di Baitul Ma'mur. Nah begitu Allah tetapkan iblis yang memimpin para malaikat, membimbing malaikat beribadah. Begitu Allah tetapkan aroma sombong tak cium dari Allah dari diri iblis. Maka Allah buktikan dengan menciptakan Adam. Jadi jauh lebih dahulu diciptakan dari Adam. Yang kedua, nyolah menguasai sampai arah Bapak, muka, belakang, kanan, kiri. Sampai arah kalau dikuasai. Yang ketiga, nyo bisa masuk ke aliran darah awak. Yang keempat, inyo bisa mencali awak, awak tak bisa mencali inyo. Aba kira-kira pak awak bacakak jolawan dan nak nampak. Maka nak akan bisa kata Allah. Makanya kalau kalian diganggu oleh setan, kata Allah di Al-A'raf ayat 200 itu, capek berlindung kepada Allah, fasta'iz billah, langsung berlindung kepada Allah. Makanya ada doa yang diajarkan Allah Ibu Pak. Mungkin sebagian Ibu Bapak lafal doa supaya dilindungi oleh Allah dari setan supaya kita nak kena penyakit pikun. Doa itu dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 97 98. Ada yang hafal Bapak? Al-Mu'minun surah 23 ayat 97 98. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ayat 97 itu. Ayat 98-nya wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ada hafal Bapak? Itu banyaklah baca doa itu. Di Al-Ma'surat zikir pagi sore ada itu Bapak. Pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Karena itu doa yang Allah ajarkan khusus di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 98 itu untuk berlindung kepada Allah dari setan supaya awak tak kanai pikun. Sebab kalau awak ada dikuasai setan pasti pikun aja dia. Awak dibuatnya palupo supaya tak tahu je zikir, supaya tak tahu je Quran, tak ingat je Allah lah. Maka dibuatnya awak pikun di situ.
Makanya kata Allah, supaya tidak diganggu setan, tidak dikuasai setan, supaya tidak palupo, tidak kena pikun, tidak pamberang, maka berlindunglah kepada Allah dengan doa tadi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Al-Mu'minun surah 23 ayat 97 98. Buka buku Quran kalau lo hafal itu. Tuh. Yang kampe itu berlindung kepada Allah, doanya di Al-Mu'minun surah 23 ayat 97 98. Yang kelima kita kanai Bapak. Pertama, zikir. Zikir yang paling besar itu Quran. Jadi mengaji je zikir, tidak akan kena pikun. Yang kedua, berwudu. Di banyak berwudu oleh Bapak. Apalagi kita yang tua-tua lebih acok menjaga wudu lah. Kama pai kita keluar rumah, keluar dari rumah pakai berwudu dulu baru jalan. Yang ketiga, mandi. Ini di Al-Anfal ayat 11. Supaya kotoran setan yang ada di badan awak hilang dan kita tidak akan di bawah kendali setan. Yang keempat, berlindung kepada Allah. Al-A'raf ayat 200. Fasta'idz billah. Doanya Allah ajarkan di surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang kelima, baca ayat kursi setiap kalalo, kemudian baca ayat kursi di saat berzikir setelah solat wajib. InsyaAllah itu rumah kita dilindungi kalau dan kita masuk surga tidak ada yang menghalangi kecuali hanya kematian kita yang alun datang saat ini. Baik Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul